Teman, jumpa kembali dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan politik pemilu 2024, terutama terkait dengan lonjakan suara yang diraih oleh Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia atau yang disingkat sebagai PSI, hari ini sedang dipimpin atau sedang dikomandoi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep ini memang merupakan anggota dan kader baru yang kemudian langsung menjadi pimpinan di Partai Solidaritas Indonesia yang kerap kali mengasosiasikan sebagai partai politik anak muda. Nah teman-teman, kalau kita cermati dalam aplikasi sistem rekapitulasi suara yang dimiliki oleh KPU atau yang dikenal secara populer dengan istilah Sirekap, ini menimbulkan kegaduhan publik karena sebelumnya raihan suara yang diperoleh oleh Partai Solidaritas Indonesia ini masih berkisar di angka 1-2%. Namun kemudian ketika muncul di aplikasi Sirekap di sistem rekapitulasi suara KPU ini, justru Partai Solidaritas Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar, bahkan hendak mendekati ambang batas parlemen, yaitu sekitar 4% teman-teman. Kalau tidak salah, tercatat terakhir itu raihan suara PSI di aplikasi Sirekap sebelum tabulasi perolehan suara itu ditiadakan oleh KPU, ini 3,12 sampai 3,13an teman-teman. Mungkin bisa di cross check. Nah, dengan kata lain, ini telah menuai polemik, telah menuai diskursus di ruang publik, terutama di kanal media massa maupun di kanal media sosial. Karena ini dikritisi oleh oleh netizen karena dianggap tidak sesuai dengan prediksi lembaga-lembaga survei teman-teman ya, yang memprediksi bahwa PSI ini tidak akan melampaui 3% lebih teman-teman ya, terkait dengan pemilu 2024 mendatang ini. Tapi kemudian justru di aplikasi Rekap ini menunjukkan hasil yang berbeda. Kemudian ini memunculkan asumsinya misalnya terjadi dugaan penggelembungan suara dan lain sebagainya, sehingga interpretasi politik ini muncul di ruang publik teman-teman, sehingga bisa juga ini dikapitalisasi teman-teman secara langsung oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Bahkan ini juga menuai respon dari Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan di aplikasi Sirekap itu sudah melewati ambang batas parlemen teman-teman ya, di atas 4 sekian persenan, tapi kemudian berubah menjadi 3,93% atau 3,97% teman-teman. Artinya mengalami penurunan, sedangkan PS ini mengalami lonjakan suara. Nah, oleh karena itu telah menimbulkan kegaduhan teman-teman. Memang dari awal ketika proses pemilu ini berlangsung, terutama ketika rekapitulasi ini berjalan, yang muncul di aplikasi Rekap ini sudah menimbulkan kegaduhan teman-teman. Padahal anggaran yang dikeluarkan untuk membuat ataupun melakukan pengembangan aplikasi Rekap juga sangat besar sekali teman-teman. Nah, hari ini terutama pada Selasa ya, 5 Maret 2024, tabulasi perolehan suara peserta pemilu itu ditiadakan oleh KPU. Yang disajikan hanya hasil dari tempat pemungutan suara teman-teman. Dan itu tentu membutuhkan space waktu yang sangat panjang bagi tim pemenangan untuk melakukan cross check hasil yang diterima oleh tim pemenangan dengan yang ada di aplikasi Sirekap. Nah, kemudian tentunya ini menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia teman-teman. Jangan sampai muncul dugaan publik ini benar begitu teman-teman ya, terkait dengan penggelembungan suara dan lain sebagainya. Memang ini membutuhkan pengawasan yang sangat teliti ya, dari penyelenggara pemilu, dari peserta pemilu, dari saksi-saksi dan lain sebagainya. Apalagi saat ini perolehan suara, kemudian pemungutan suara sampai rekapitulasi secara manual berjenjang ini juga berjalan. Artinya sampai saat ini saksi-saksi tim pemenangan juga mungkin sudah mengalami kelelahan ya secara psikologis dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu stamina yang fit untuk mengontrol, untuk kemudian menjaga agar suara itu tetap utuh teman-teman ya, tetap utuh. Nah, memang mungkin sudah diketahui juga secara umum bahwa muncul juga beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu agar bisa memanipulasi suara teman-teman ya, suara peserta pemilu. Misalnya beberapa mekanisme yang dilakukan, yaitu diantaranya pertama muncul pertukaran suara antar partai dengan perjanjian. Kemudian juga yang kedua, pertukaran suara antar partai tanpa sepengetahuan partai lainnya. Kemudian yang ketiga, menggeser suara partai tidak sah menjadi suara sah. Yang keempat, memindahkan suara partai yang jauh dari ambang batas parlemen ke partai tertentu. Kelima, penggantian data suara, data yang diinput dalam sistem berbeda dengan yang tertera pada formulir C hasil plano. Dan yang terakhir, mengubah angka hasil penghitungan sejak dari tempat pemungutan suara. Artinya,
potensi kecurangan penghitungan suara itu akan selalu terjadi dalam proses-proses pemilu. Oleh karena itu, butuh pengawasan yang sangat ketat dari peserta pemilu, entah itu caleg, kemudian juga para saksi caleg, para saksi partai politik, partai politiknya, dan lain sebagainya, termasuk juga pada pilpres, teman-teman. Oleh karena itu, memang mekanisme-mekanisme yang dilakukan itu tidak dilakukan secara individual, biasanya melibatkan 2 orang lebih, teman-teman ya. 2 orang lebih tentunya, misalnya bisa melibatkan penyelenggara pemilu, ataupun bisa juga dengan tangan-tangan tertentu, teman-teman ya, dengan tangan-tangan tertentu. Nah, oleh karena itu perlu pengawasan yang lebih jernih, lebih teliti, teman-teman, agar penyelenggara pemilu, agar juga peserta pemilu berjalan sesuai aturan yang ada, sesuai konstitusi yang ada, teman-teman, agar proses pemilu ini berjalan secara jurdil, kemudian fair dan demokratis, teman-teman. Nah, oleh karena itu sebentar lagi kita akan menerima hasil siapa yang akan menjadi pemenang pada pilpres maupun pada pemilihan legislatif, termasuk juga partai politik. Namun biasanya raihan siapa yang akan menduduki, yang akan menjadi pemenang, begitu parpol, caleg, pilpres, itu sudah diprediksi oleh lembaga-lembaga survei melalui quick count, teman-teman. Biasanya tidak akan jauh berbeda dengan real count KPU. Nah, oleh karena itu itulah tadi yang menyebabkan kegaduhan publik terkait dengan lonjakan suara yang diraih oleh Partai Solidaritas Indonesia. Karena bagaimanapun Partai Solidaritas Indonesia ini, teman-teman, menjadi salah satu partai yang sedang dipimpin oleh putra Pak Jokowi, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Nah, tentunya sampai saat ini publik, masyarakat masih tertuju pada relasi kuasa yang muncul dalam konteks politik di Indonesia, teman-teman. Karena sebelumnya masyarakat melihat bahwa Presiden Jokowi ini juga tadi dalam tanda petik melakukan dukungan terhadap Gibran putra sulungnya menjadi pendamping dari Prabowo Subianto, teman-teman. Karena di Mahkamah Konstitusi juga di sana ada Pak Anwar Usman ya, kalau tidak salah, sebagai paman Mas Gibran di sana. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, lebih teliti lagi dari semua pihak, agar demokrasi kita, konsolidasi demokrasi kita berjalan sesuai harapan publik, teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.